Oke, salam semua. Mulai. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerahmu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan namamu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerahmu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra Roh. Oh, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerahmu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan namamu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima
bersyukur buat pemeliharaanmu selama ini. Terima kasih. Kami datang setiap pagi menyembahmu, menundukkan hati kami kepadamu Tuhan. Oh, haleluya. Oh, terpujilah. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya begitupun jiwaku Tuhan. Sekali lagi, seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau, sungguh hanya Kau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. Sekali lagi katakan, hanya Engkau, hanya Engkau, sungguh hanya Kau, pribadi yang mengerah hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku
tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya, Engkaulah kerinduan kami, Tuhan. Haleluya, oh Engkaulah terang bagi hidup kami. Bermazmur selamanya, ku cinta Kau Yesus. Di hadapan tatamu ya Tuhanku, ku serahkan bermazmur, ku kan bermazmur selamanya, ku cinta Kau Yesus. Di hadapan tatamu ya Tuhanku, ku serahkan hidupku. Engkau kudus, kudus, tiada yang seperti-Mu. Engkau kudus, kudus, mulialah nama-Mu. Ku kan bermazmur, ku kan bermazmur selamanya, ku cinta Kau Yesus. Di hadapan tatamu ya Tuhanku, ku serahkan hidupku. Di hadapan tatamu ya Tuhanku, ku serahkan hidupku. Di hadapan tatamu ya Tuhanku, ku serahkan hidupku.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Kami tenangkan hati kami di hadirat-Mu. Kami tahu firman-Mu menyegarkan setiap kami, membawa kami ke alam yang baru. Terima kasih Tuhan. Pikiran kami menjadi baru, hati kami menjadi baru. Kami disegarkan hanya oleh karena firman-Mu. Firman-Mu adalah kehidupan yang akan kami jalani. Karena dengan firman-Mu Engkau menyempurnakan kami. Engkau menghakimi kami, Engkau menghajari kami. Tapi juga sekalian Engkau membalut kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami sediakan hati kami untuk boleh menikmati persekutuan ini. Terima kasih Tuhan. Oh, dengan damai sejahtera Allah menguasai hati dan pikiran kami. Karena Engkau tepat bersama-sama dengan kami. Bila kiranya persekutuan ini menjadi persekutuan yang indah. Terima kasih karena kami sehidangan dengan Tuhan, makan dan minum firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Semua orang yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, sekali lagi shalom semua. Selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Shalom. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Oke, puji Tuhan. Haleluya. Oke, saya share screen ya. Kenapa? Kenapa? Bisa. Mau matikan aja. Ya kalau sudah penuh dari mana tahunya? Kena biru semua enggak? Baik. Oke. Sekarang kita lanjut ya. Ada kalanya Tuhan akan menghajar dan mendisiplinkan dirimu dan menciptakan keadaan tertentu untuk membuatmu marah, memaksamu untuk datang ke hadapannya, dan engkau akan selalu merasa bahwa apa yang Tuhan lakukan itu mengagumkan. Dengan demikian, engkau akan merasa seolah-olah tidak ada banyak penderitaan dan bahwa Tuhan itu sangat baik. Jika engkau menuruti kelemahan daging dan mengatakan bahwa Tuhan sudah keterlaluan, engkau akan selalu merasa kesakitan dan akan selalu merasa tertekan. Dan engkau akan menjadi tidak jelas tentang semua pekerjaan Tuhan. Dan akan tampak seolah-olah Tuhan sama sekali tidak bersimpati terhadap kelemahan manusia. Dan tidak menyadari kesulitan manusia. Nah, ini adalah proses bagaimana Tuhan mendisiplinkan seseorang. Nah, saudara, kita tidak bisa menghindar dari keadaan ini. Jadi keadaan seperti ini memang harus kita alami.
Nah, jadi kadang saudara, seseorang ketika mengetahui keadaannya begitu gitu ya, selalu berulang-ulang terjadi begini, selalu berulang-ulang, selalu berusaha supaya tidak marah, gitu kan? Dia coba gitu, dia pikir, ya memang harusnya memang tidak marah gitu. Nah, jadi tetapi seberapa banyak pun usaha dia untuk berkali-kali menahannya, pada suatu saat pasti akan meledak. Nah, jadi sebetulnya keadaan itu memang harus dialami. Jadi sebetulnya keadaan yang kita alami itu kan diceritakan tadi, dikatakan bahwa yang membuat itu ada kalanya Tuhan akan menghajar dan mendisiplinkan dirimu dan menciptakan keadaan tertentu. Jadi yang menciptakan keadaan itu siapa? Tuhan. Itulah artinya menghajar. Disitulah kita melihat bahwa ya memang ketika kita itu dihajar, kita tidak mau menerima keadaan itu gitu. Kita merasa kita benar gitu. Jadi masalahnya bukan apakah kita itu benar atau tidak benar. Karena Tuhan ingin menghajar sifat membenarkan diri sendiri. Sekalipun keadaannya kita lebih benar atau lebih baik dari orang lain. Nah, untuk menghancurkan merasa diri lebih baik inilah makanya kita dihajar gitu. Dan kalau dalam keadaan itu kita tetap dalam keadaan terus membenarkan diri, maka kita tentu tidak akan datang kepada Tuhan. Tetapi orang yang menyadari keadaannya, jadi dengan kita mendengarkan firman ini gitu ya, jadi firman ini akan menjadi keadaan bagi kita, pengalaman gitu. Itulah caranya. Nah, jadi setelah kita mentok gitu, kita nggak bisa mengendalikan diri kita. Akhirnya kita akan nyerah gitu. Itu juga pekerjaan Roh Kudus. Disitulah baru kita datang kepada Tuhan gitu. Jadi keadaan seperti itu akan terus berulang gitu. Saya berani mengatakan itu karena mengalami juga proses yang panjang gitu. Dan dikatakan dalam firman Tuhan itu adalah boleh dikatakan, jadi ketika dikatakan itu pelajaran selama-lamanya. Apa tujuannya dia mengatakan begitu? Supaya kita senantiasa berjaga-jaga sampai nanti didapati kita itu benar-benar di dalam diri kita. Jadi dia yang tahu. Jadi zaman ini akan berakhir kalau pekerjaannya sudah selesai gitu. Kan yang tahu pekerjaan selesai atau tidak kan dia, bukan kita. Makanya Tuhan Yesus bilang dulu, mengenai waktu dan masa tidak seorang pun yang tahu. Anak pun tidak tahu katanya. Hanya Bapa yang tahu. Walaupun sebetulnya aku dan Bapa satu, tapi kalau dalam hal ini hanya Dia yang tahu. Karena kan begini, ketika Tuhan mengatakan engkau adalah anakku,
Kan kita itu jadi dengan pengetahuan seperti itu, ketika kita mengetahui kalau kita ini anak Allah, kan anaknya Tuhan gitu, anaknya Tuhan itu sendiri, kan itu firman. Lalu kita percaya firman itu, kan kita akan membayangkan diri kita ini anak gitu. Kan anak masa disembunyikan bapaknya dari kita, kan gitu kan. Apalagi kalau dia katakan sahabat. Makanya banyak orang gak mengerti gitu. Oh katanya Yesus itu adalah Bapa katanya gitu kan. Itu kan udah runyam itu sudah. Kalau sudah sampai seperti itu, dia nggak mengerti pola kerjanya. Apalagi kalau dia asumsi mereka, aku dan Bapa satu. Kan itu kan yang membuat itu. Makanya jadi orang-orang tertentu yang merasa dipilih Allah itu ya, kalau dia tidak, cara saudara membedakan apakah itu di dalam dia yang bekerja itu antikris atau Kristus adalah lihat apakah dia meninggikan diri atau tidak gitu. Dari mana? Dari temperamennya. Dari situ. Makanya benar ketika awal-awal teman-teman mungkin ya saya seolah-olah saya terus yang benar kan gitu kan. Kalau sudah lihat dulu. Perhatikan aja. Itu contoh yang sangat jelas. Tapi setiap kali merasa begitu saya selalu datang memang gitu. Karena pada waktu itu kondisi saya adalah begini. Saya sudah bosan dengan cara-cara lama gitu. Karena saya melihat kegagalannya. Yang di hadapan saya, yang saya ikuti menurut saya adalah guru yang terbaik. Itu menurut saya. Tapi memang Tuhan mengizinkan itu, saya melihat. Tapi setelah diambil baru Tuhan tunjukkan lagi pelajaran yang lain. Jadi hajaran Tuhan, jadi semua itu termasuk seperti hajaran bagi kita, bagi saya. Tapi kebenarannya, kalau seseorang tidak dihajar, nggak bisa melihat terang. Jadi banyak orang menghindari hajaran. Jadi Paulus itu sebetulnya walaupun dikatakan dia tidak takut mati, tapi dalam hal bagaimana Tuhan membuat duri dalam daging dalam dia selalu berusaha untuk membuat dirinya itu baik di hadapan para pengikutnya. Jadi dia menjadi punya pengikut gitu. Dan pengikutnya sangat banyak di seluruh dunia. Nah, jadi roh Taurat yang ada di dalam dia itu nggak hilang-hilang gitu. Padahal Tuhan Yesus saja. Jadi kalau seandainya dulu dia itu pernah jadi murid langsung Tuhan Yesus ya, dia kan hanya mengalami perjumpaan di alam roh gitu loh. Siapa yang kamu kejar? Kenapa kamu aniaya aku? Siapa engkau? Akulah yang kamu aniaya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Yesus gitu. Sehingga membuat dia itu, kan terang itu langsung membuat dia rubuh kan gitu. Jadi ketika dia rubuh itu, ada sesuatu yang yang kayak murid-murid itu tidak rubuh gitu. Jadi rubuhnya itu karena langsung berjumpa dengan keilahian. Makanya ketika Yohanes di Pulau Patmos itu
seperti orang mati, Tuhan datang mengangkat dia kan, menegakkan dia kembali, supaya dia boleh menulis setiap perkataan itu dalam keadaan sadar. Tetapi Paulus terus mencari yang adikodrati. Memang setelah dia mendapatkan itu, dia dapat pemahaman, oh ini ya alasannya Tuhan memberi aku duri dalam daging ini. Kan itu diceritakan dia kan. Itulah sebabnya supaya aku tidak meninggikan diri, katanya begitu kan. Tetapi perjalanan berikutnya itu, saudara, dia nggak mudeng-mudeng. Seandainya dia pernah bersama dengan Tuhan yang berinkarnasi, atau Tuhan yang menjadi manusia, maka dia akan mendengarkan pelajaran seorang yang sudah sangat tinggi sekali, tapi dia tidak memiliki roh antikris. Apa roh antikris? Roh antikris itu mempertahankan keadaannya sebagai makhluk supranatural atau lebih daripada makhluk yang lain. Itu perbedaannya. Itulah racun yang dipunyai oleh iblis, antikris. Jadi Kristus itu artinya menjadi sederhana, menanggalkan keilahian, tidak mempertahankan keilahian. Itu loh, itu jadi apa yang dilakukan oleh Allah itu menjadi firman gitu, atau menjadi hukum. Jadi untuk kita terhindar daripada kebinasaan, jadi kita harus rela dihajar. Dihajar artinya Tuhan akan menciptakan itu yang dikatakan tadi. Dia akan membuat suasana. Kan itu tadi kan. Ada kalanya Tuhan akan menghajar dan mendisiplinkan dirimu dan menciptakan keadaan tertentu untuk membuatmu marah. Ini pelajaran penting, saudara. Wah, kalau saya ingat awal-awal itu, aduh. Dan ternyata berkali-kali Tuhan membuat saya jengkel, ya bukan karena diri saya, tapi keadaan. Keadaan di bangsa kita. Iya, keadaan siapa aja gitu. Karena saya tidak punya bos lagi di dunia ini gitu kan. Tapi menurut Tuhan itu tidak baik. Memang iya, kamu harus mengabdikan diri kepadaku. Tetapi ketika dia membuat keadaan kita itu tidak baik, kadang-kadang saudara, jadi untuk meruntuhkan dalam tanda kutip sebetulnya mungkin iman menurut saya. Ketika saya tidak mengambil dari gereja gitu. Dulu kan gitu kan. Saya pikir itu sudah yang terbaik gitu. Ya, memang iya. Kalau dalam pemandangan itu baik gitu. Saya tidak menyusahkan, saya tidak memberatkan jemaat gitu. Memang begitu. Oke? Nah, jadi tapi ketika dalam keadaan seperti itu, saudara, Tuhan harus hajar saya. Jadi Tuhan ajar gitu.
ketika keadaan dibuat seperti itu gitu. Sampai akhirnya saya harus berani mengatakan karena sudah begini, karena Tuhan tunjukkan. Kalau kamu terus seperti ini, berarti ketika saya mulai melihat yang saya layani itu gitu ya, orang-orang yang saya layani, memang sih mereka memberkati saya gitu. Tetapi saya tidak punya tak ada hasilnya gitu menurut saya gitu. Itu yang membuat saya nggak bisa begini gitu. Oke, lalu ketika saya mengatakan oke, saya ambil gitu. Jadi kadang-kadang saya itu seperti gini. Jadi seperti keadaan saya mengalami bagaimana berkat menerima. Itu kan firmannya kan bilang begini, terlebih berkat memberi daripada menerima. Itu kita sudah tahu. Tetapi ada kalanya kita itu tidak bisa menerima. Itu juga kesombongan. Makanya kan ketika dalam keadaan saya sakit itu gitu. Kadang-kadang saudara, saya lihat gitu, saya tidak ikut di kumpulan, saya ingat dulu ini ya, saya tidak ikut di kumpulan STM di Batam Center itu ya. Tapi saya beberapa kali mengisi khotbah di sana gitu. Saya tidak ada ikut. Nah, tapi waktu saya sakit, itu pengurusnya itu gitu bisa gimana caranya gitu memberikan yang harusnya itu untuk anggota itu, saudara. Jadi sekali itu, siapa yang buat itu? Tuhan. Tapi dalam keadaan itu, saya itu sebetulnya kalau menurut ini rendah jadinya gitu loh. Harus menerima pemberian gitu. Sementara dari sisi firman Tuhan yang lain, memang jadi Tuhan itu, makanya dia buat hukum di awal dulu tentang persepuluhan. Makanya Tuhan Yesus juga tidak menyalahkan itu gitu. Jadi dia hanya menjalankan ya apa yang difirmankan. Jadi saudara, ketika kita dihajar gitu ya, sekarang kita sudah lebih banyak diajari tentang siapa dirinya gitu. Tidak terlalu berat lagi kita itu dihajar gitu. Tinggal kita sudah punya pengalaman, ya sudah. Jangan keraskan hatimu. Ya sudah. Jadi ketika Tuhan Yesus ada yang mengatakan, ada seorang anak muda yang kaya itu bilang, guru yang baik katanya. Apa? Tak ada seorang pun yang baik. Nah, jadi dari dia bilang tidak ada seorang yang baik, itu saudara adalah kebenaran. Belajar sekarang ya. Jadi cara kita itu belajar itu sangat berbeda. Nanti jadi saudara akan melihat gaya Tuhan mengajar itu akan berbeda dengan para pendeta gitu yang lain gitu. Akan berbeda sekali. Karena apa? Karena pemikiran mereka masih di yang lama. Mereka masih berusaha menjadi seorang nabi, gembala. Jadi menurut mereka kelima jawatan itu sudah sangat tinggi sekali. Tapi menurut zaman yang baru, kelima jawatan itu dikategorikan sebagai pelaku pelayanan, saudara. Iya.
Jadi zaman yang baru ini adalah bagaimana kita itu makan firman. Ini sebetulnya dalam sekali tentang makan firman ini. Makan firman itu makanya ketika Tuhan bilang dulu, kamu harus makan aku katanya. Itu nggak masuk dalam pelajaran ahli-ahli Taurat, itu nggak akan bisa terima itu. Nggak ada pelajarannya dalam Taurat soalnya. Yang ada gambaran. Ketika mereka Paskah itu, saudara. Nggak ada. Jadi yang membuat, jadi di antara muridnya itu, jadi yang membuat keadaan itu sehingga Yesus benar-benar dia itu tidak pernah memaksa murid-muridnya. Jadi dia itu tidak mengajar bagaimana supaya mereka itu mengalami kemudahan. Tidak. Harusnya kan kalau murid-muridnya itu lamban gitu kan, harusnya kan nggak dimarahin. Kenapa sih kamu lamban sekali gitu? Lalu setelah dia mulai menjelaskan, lalu dia menghilang. Jadi saudara, Yesus itu tidak mempertahankan pengikut, tapi dia membuat hukum-hukum menjadi pengikut. Hukumnya tinggi. Barang siapa yang mau jadi pengikutku, dia itu harus rela kehilangan nyawanya. Rela. Tapi di sisi lain, apakah dia menghendaki murid-muridnya itu tidak survive? Tidak. Karena ketika murid-murid bilang, Tuhan, apakah upah kami? Oh, kamu pasti akan dapat upah. Bukan hanya di dunia ini, artinya di dunia ini pun mereka mendapatkan upah. Iya, itu dikatakan kepada murid-murid. Makanya di zamannya gereja mula-mula, wah, itu uang itu di kaki rasul-rasul. Oh, kaya sekali pada waktu itu Petrus. Iyalah, ada yang berani, apalagi ketika ada yang nipu, kan kedengaran itu berita itu sampai kemana-mana. Jadi orang yang tadinya mau cari muka dengan bawa uang, tadinya mereka, wah aku bisa bawa uang. Kan pasti kan ada kayak gitu, kan namanya manusia rusak. Makanya kan ketika perpuluhan seseorang itu naik kan, kalau dulu belum masih biasa. Jadi ketika naik perpuluhannya gitu, guys. Makanya kalau di gereja-gereja dulu gitu ya, itu kalau berikan persembahan, misalnya kalau pembangunan, jadi itu dijual prasastinya gitu. Ya ada tulisan gitu. Dia termasuk misalnya kalau sudah kategorinya berapa gitu. Kalau gereja-gereja dulu ya, itu jadi ada prasasti namanya gitu. Nama-nama penyumbang gitu. Makanya dulu kan ada kode-kode gitu kan. Kode-kode persembahan kan gitu dulu. Oke. Nah, jadi dia mendapatkan itu, saudara. Tapi, saudara, setelah dia mendapatkan itu, dia tidak tinggal di situ. Jadi, Tuhan itu ketika dia menyatakan seperti itu, ketika mereka dengar firman itu, saudara, mereka rame-rame mau mati. Kami siap mati untuk engkau. Langsung Tuhan cut. Karena mereka belum mengerti.
Karena pikir mereka itu matilah yang tertinggi. Iya. Jadi ketika di masa yang kemarin itu kan saya bilang, wah ya udahlah matilah gitu. Penjaralah. Apakah itu yang Tuhan kehendaki? Tidak. Tapi ketika kita berani mengatakan seperti itu, nah itu dibutuhkan oleh Tuhan. Tapi sebetulnya yang aku inginkan darimu justru engkau mesti berani hidup. Wah gitu. Engkau mesti mempertahankan hidupmu sekalipun engkau sudah di ujung kematian. Nah gitu saudara. Sekarang ini saudara banyak orang yang ingin mati. Oh ketika nanti mendengar semua itu, aduh dalam matilah. Tapi bayangkan mereka gini, kalau mati begitu mereka buka mata langsung melihat surga yang mereka bayangkan itu, aduh. Itu paling bodoh, saudara. Iya. Lah mereka di bumi aja mereka takut mati, macam mana? Mereka tidak berjuang gitu ya untuk hidup gitu. Kan kita mesti mempertahankan hidup itu sendiri. Kita mesti setia sampai akhir. Kalau kita terus bersekutu dengan Tuhan, saudara, dengan seperti ini, bukankah iman kita tambah terus? Bukankah kita sudah merasakan Tuhan itu? Bukankah kita dilatih? Oke, kamu lihat nih. Seperti anak saya ketika kami bilang masaklah gitu. Ya macam mana mau masak, sudah nggak ada kulkasnya gitu kan, susah kalau belanja gitu kan. Jadi ternyata saya tahu lah gitu kan, kalau ternyata sistem listriknya itu ternyata mereka itu pakai yang pulsa itu gitu. Jadi ternyata di luar kosnya itu dia harus bayar lagi tambahan gitu. Tapi saya pikir ya bagus juga gitu. Berapa kamu bisa nambah gitu? 20.000 katanya gitu. Jadi kemarin pernah dia minta, tolong ini isi ini saya papi gitu. Oh, baru saya tahu gitu. Tapi saya tidak tanyakan itu kepada ibu kosnya gitu. Tapi menurut saya bagus lah gitu. Oh, berarti kamu bisa punya kulkas dong gitu. Semangat dia gitu. Dia cari-cari kulkas gitu kan. Lalu ternyata ya dia sudah gini. Jadi karena dia belajar dari papinya gitu kan. Ketika dia ini berdoa, ya kadang-kadang ada yang berkati dia, Pak D-nya berkati dia, bakungnya berkati dia gitu kan. Pautinya berkati dia gitu. Jadi dia pikir, jadi dia itu gini saudara. Jadi Kesia ini apa? Dia bisa gitu, ya, dia bisa menikmati hidup gitu lah. Dia nggak terlalu takut gitu. Jadi kadang, kamu makan apa tuh? Ya, makan sate katanya. Wis, makan sate. Gitu. Yang kamu masih punya uang? Ada katanya gitu. Nah, tapi dia selalu kasih tahu sih kalau dia tempat ini. Nah, jadi dia bilang gini. Jadi mungkin karena saya janjikan gitu, kalau sudah saya janjikan gitu, dia pasti yakin gitu. Dia cari-cari ada segini, mahal sekali segitu. Yang ini aja, yang bekas, yang kecil gitu, pasti ada lah. Jadi, nah, tapi dia simpan dalam hatinya. Kalau papiku nggak kirim uang, aku kumpulin uang lah, gitu. Tapi tahu nggak saudara? Saya tadi malam itu dikasih WA sama dia. Dia bilang kayak gini. Jadi dari ibu kosnya itu bilang, dia bilang itu, Mbak katanya, mulai besok sudah ada kulkas di lantai 1 ya, nih, untuk bersama gitu. Wah, saya pikir. Jadi saudara, selama ini kan nggak ada kulkas berarti gitu. Tapi dengan adanya dengan dia ini bisa digerakkan. Yang punya kos itu sediakan kulkas. Nah, gitu. Udah berapa tahun itu di situ, saudara? Tahu maksudnya apa, saudara?
Berarti gini saudara. Jadi ketika kita hidup terus ini seperti ini, oh kita melihat pemeliharaan Tuhan gitu loh. Yang ajaib, anak-anak kita akan mengalaminya gitu. Jadi di tengah orang-orang sudah mulai mau udahlah mati aja lah gitu. Jadi dipikir, jadi sebetulnya menurut Tuhan itu sudah kalah. Karena justru kita hidup di zaman hidup yang berlimpah-limpah. Kita hidup oleh firman. Jadi dalam keadaan tenang itu, disitulah sebetulnya jadi awal kemajuan daripada teknologi. Tahukah saudara? Itu adalah permulaan daripada terang kekristenan, saudara. Iya, kemajuan teknologi. Nah, jadi ketika kita sekarang kan Tuhan buat. Dulu kita di zaman Pak Andreas nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, ya kan? Ingat nggak? Oh banyak sudah dari mereka itu akhirnya banyak anak-anak muda itu wah senang mereka itu saudara. Jadi tapi para orang tua yang bingung gitu kan. Waduh gimana nih anak-anak jadi malas ini katanya. Malas belajar gitu kan. Itu karena kata Pak Andreas nggak perlu sekolah tinggi-tinggi kan gitu dulu. Bukan di sini gitu. Tapi dengan sekarang saudara, ketika saya pun heran juga ketika dulu saya sempat juga termakan itu gitu ya. Tapi berikutnya setelah saya lihat gitu, ketika kemarin saya lihat bagaimana keputusan yang di MK itu ya, itu kan bayangin seorang anak muda, memang sih rekayasa juga sih gitu ya. Cuman saya lihat dari apa ya, dari perseteruan itu gitu ya, memang dibutuhkan hikmat yang luar biasa. Itu jadi itu saya bayangkan anak kita dihukum gitu ya. Saya bayangkan gitu ya, saat anak-anak kita akan berdiri menyampaikan kebenaran gitu, tapi dengan mental yang kuat gitu. Mental seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mental seperti Yusuf. Coba bayangin saudara, orang-orang ini dikelilingi oleh orang-orang yang ingin menjatuhkan mereka. Yang paling kontras itu kan zamannya Daniel. Kalau Yusuf sih wah dikasih dia itunya sudah mana ada yang berani. Daniel tidak. Jadi mereka punya mental gitu. Daniel itu slow aja dia. Nggak takut dia. Karena apa saudara? Setiap hari dia tidak meninggalkan jam persekutuan dia dengan Tuhan. Dikenal dengan sembahyang setiap jam berapa gitu. Dia menjaganya. Sehingga saudara, apa? Dia tidak takut menghadapi kematian apapun gitu. Sehingga dia sangat tua saudara. Jadi dia mati itu memang suntuk umur gitu. Dia bisa menjalani kehidupan. Bahkan dia bisa menulis kitab itu. Nanti pengetahuan akan makin bertambah Daniel katanya. Sekarang kamu istirahat katanya. Jadi dengan Tuhan mengucapkan firman kepada kita, hidup selama-lamanya. Itu akan menjadi hidup kita. Makanya firmannya itu jadi kalau saudara perhatikan ya, jadi saudara mesti bisa mengikuti terus firmannya. Jadi ketika dikatakan begini, gitu. Jadi tujuan Tuhan, jadi banyak orang ketika mendengarkan kata pengajaran takut, sudah takut duluan. Ingat
Kain, saudara. Dia sudah benar-benar salah dan dia dihukum. Tapi ternyata masalahnya bukan di penghukuman. Karena penghukuman pertama, kutukan pertama sudah dialami oleh Adam dan Hawa. Jadi menurut pikiran dia, jadi yang menyuntikkan pikiran untuk mati itu adalah iblis. Termasuk yang menyuntikkan keadilan kepada Habel itu adalah iblis yang sudah merusak. Makanya darahnya berteriak. Darahnya Habel itu berteriak nuntut balas. Tapi darahnya Tuhan Yesus berbicara lebih kuat. Artinya apa? Darahnya Tuhan Yesus itu berbeda dengan darah Habel. Darah Tuhan Yesus tidak menuntut nyawa kematian, bukan. Tapi dia menuntut kehidupan. Makanya dia bilang, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Oh, saudara. Jadi walaupun sebetulnya, jadi kan kalau kita lihat itu kan, jadi disinilah kita lihat perbedaannya. Jadi ketika Tuhan Yesus yang mengucapkan itu, saudara, walaupun kan dikatakan kan dia dan Bapa satu. Tetapi kalau Allah mengucapkan itu langsung, itu tidak berdampak apa-apa. Tuhan tidak bisa membuat sesuatu. Tapi ketika anak itu yang bicara, karena dia mewakili manusia semua. Karena dia adalah manusia. Tapi dia manusia yang baru. Kenapa dikatakan dia manusia baru? Jadi kata manusia baru itu pun firman. Makanya di pikiran kita itu harus ada apa? Dia berbeda dengan kita. Tapi sekarang dengan kita mulai menerima firman, sekarang ketika kita mulai memakan firman itu, dalam pikiran kita ini pun harus ada pikiran yang baru. Apa itu? Kamu bukan dari dunia ini. Jadi itu firman. Simpan. Jadi kalau ada orang yang ketika menghadapi orang-orang yang menjengkelkan gitu. Kalau kita jengkel, kita sudah kalah. Iya. Kalau kita jengkel, maka yang lain akan bisa masuk menyerang kita. Iya. Itu prinsip. Makanya saudara, itu ketika saya mencoba ingin keluar dari masalah saya dari dulu setelah saya full time itu gitu ya. Itu yang saya lakukan adalah, yang paling banyak saya lakukan adalah hanya datang ke tempat saya biasa. Dan biasa yang saya lakukan di sana cuman menenangkan diri saya. Saya cuman bersandar begini. Kadang saya baca firman. Lalu saya relakan. Disitulah Tuhan mengajar. Dan ketika Tuhan selesai mengajar, saya selalu melihat pemeliharaan Tuhan berikutnya. Iya. Tapi banyak orang tidak bisa melakukan hal yang sederhana itu. Hanya dengan menjaga pikiran gitu. Jadi ketika dia bilang sama saya, bisakah kamu datang kepadaku dengan tidak bawa masalah? Masalahnya lagi beruntun. Iya. Ketika saya ingat dulu ya, ketika kakak saya meninggal. Duluan kakak saya, lalu abang saya itu, benar-benar saya itu, aduh. Ketika saya harus mengatakan, udah biarin aja. Semua, mau rumah itu, semua mobil, semua tanah-tanah yang di mana, biarin gitu. Saya ditantang semua. Keluarga-keluarga yang lain.
biarin. Setiap kali ketemu, jadi gimana? Karena cukup banyak gitu. Tapi saudara, enggak. Saya pegang prinsip terus gitu. Walaupun rasanya ya menderita gitu. Tapi cara Tuhan menolong saya tidak dengan seperti yang saya pikirkan. Nah, walaupun dalam ketika menceritakan ini ada unsur membanggakan diri, tapi saya tahu saudara, karena Tuhan selalu tahu hati saya gitu ya. Itu kan sudah kayak alarm bahaya gitu. Tapi saya tahu saudara, karena sudah mulai mengenal dia. Saya ceritakan ini adalah ini apa namanya, dia kasih kebebasan gitu. Jadi sudah ada seperti tercipta sendiri dalam diri kita itu kayak perisai yang akan menjaga kita tidak mencari pujian dari manusia. Itu bahaya. Makanya berulang kali saya bilang simpan di otakmu, simpan. Karena itu kamu butuhkan. Karena kita sedang tinggal di dunia di mana, coba lihat nanti semua orang akan dikontrol. Iya, dengan nyamuk itu. Tetapi kan, kalau seperti itu, kalau mereka melakukan seperti itu gitu ya. Karena ceritanya mereka mau paksa. Tetapi ternyata orang-orang mulai sadar. Oh, ternyata banyak orang yang menolak. Iya. Apalagi dengan mulai terbongkarnya, oh ternyata rekayasa semua gitu. Kan terbongkar semua. Oh, negara-negara itu pada sadar. Apalagi ketika membuat itu, oh ternyata sistem ekonomi jadi hancur gitu kan. Wow, mana mau mereka. Mereka pakai cara lain. Tapi ketika kita tahu Tuhan berdaulat di atas semua. Oh. Kebenaran cuma begini. Nggak perlu kamu takut dengan itu. Nggak perlu setiap kali lihat nyamuk gitu. Kalau ada pikiran kayak gini. Oh jangan-jangan ini nyamuk ini. Aduh. Udah kalah kita. Jadi kita perbanyak baygon gitu kan. Sesak juga saudara. Nggak gitu juga. Tapi bukan berarti kita akan menjaga kebersihan. Ya jaga kan normal aja biasa gitu kan. Nah, jadi saudara, dengan kita mengikuti firman itu, dengan kita menghidupinya, itu benar-benar saudara, perlindungan Tuhan itu nyata gitu. Jadi, tapi bukan karena kita itu berusaha mendoakan perlindungan. Ya kalau di seberang kan selalu kan Mazmur itu dibacakan, tiap ibadah itu dibacain saudara. Mazmur 91 itu saudara. Rasanya kalau nggak dibacakan itu nggak aman mereka gitu. Iya. Bahkan mungkin ada yang nulis itu di rumahnya besar-besar itu. Dibaca tiap minggu dibaca saudara. Tapi memang walaupun begitu memang ada dampak kecil lah gitu. Ada memang ya caranya. Ya Tuhan ini juga sedikit ya. Ya berarti kamu ya percaya sama firman gitu. Tapi bagi kita Tuhan itu selalu baru saudara. Apa artinya saudara Tuhan selalu baru itu? Saudara, kita itu mesti berani setiap hari. Jadi indahnya setiap hari itu saudara, ada lagi nih saudara. Lupakan hari kemarin. Apapun itu. Lupakan. Hari ini adalah hari yang baru. Oh tahu gak saudara? Iblis yang sudah siapkan rencana di kemarin gitu kan. Ketika kita punya pikiran seperti itu, nggak bisa lagi deh, karena di pikiran kita sudah baru gitu. Jadi kayak dia itu, jadi ketika dia mau pakai yang strategi kemarin gitu kan,
untuk mengalahkan kita. Ini kan sudah siapkan ini. Dia apa namanya? Dia sudah tahu kelemahan kita gitu kan. Dia coba ini gitu kan, coba masuk lagi. Tiba-tiba kita bangun pagi. Haleluya. Engkau selalu baru Tuhan. Kami bersekutu dengan Engkau hari ini. Dan biarlah kiranya keindahan-Mu, kemuliaan-Mu memenuhi kami. Aku isi pikiranku sekarang dengan keindahan-Mu, saudara. Itu seperti terang yang langsung mengusir kegelapan gitu. Waduh, jadi mereka nggak bisa lihat gitu. Jadi rencana yang awal sudah disusun dia berantakan semua. Nah kira-kira seperti itu kita menjalani kehidupan. Jadi yang tadinya, jadi ketika kita berhadapan dengan orang ya, kalau kita katakan orang itu, seperti itulah dia. Gitu loh, saudara. Tapi kalau kita berani berkata, jadi ketika kita menghadapi itu ya, ketika kita melihat memandang kepada Tuhan, bahwa segala sesuatu ada di dalam tangannya Dia, segala sesuatu yang diperhadapkan kepada kita tidak ada yang secara kebetulan, maka sudah, jalanin aja hari itu gitu. Lepaskan apa yang ada di pikiran, jangan ikat gitu. Karena kan firmannya begini, apa yang kamu ikat di bumi terikat di alam roh. Tapi apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas juga di alam roh. Segala sesuatu dipengaruhi oleh alam roh. Jadi kondisi dirimu adalah kondisi sekitarmu. Itulah artinya kita dilatih memerintah bersama dengan Tuhan. Nah gitu. Jadi ketika diberhadapkan kepada kita masalah apapun gitu, sudah. Sekarang apa sikapmu? Kalau seperti ini kan memaksa seseorang untuk datang kepada Tuhan. Memaksamu untuk datang ke hadapannya. Dan engkau akan selalu merasa bahwa apa yang Tuhan lakukan itu mengagumkan. Nah ini yang saya, makanya kalau dengan seperti ini kan, dari yang saya ceritakan kepada saudara, bukankah itu mengagumkan? Iya, jadi apa ya? Jadi kita ini apa? Sekalipun iblis datang kepada kita, jadi sekarang cara iblis mengalahkan kita itu hanya dengan begini, hanya dengan membuat kita itu keluar daripada hati kita atau fokus kita bahwa Tuhan ada di dalam kita. Itu dia bisa membuat kita jengkel, bisa membuat kita marah, tak terkendali. Itu aja. Kalau kita sudah keluar dari situ, sudah menang dia. Tapi ketika kita bisa menghadapi dia, ketika Tuhan menghadapi iblis gitu, dari mana aja kamu iblis? Coba saudara. Coba kira-kira menurut saudara Tuhan pada waktu itu, kalau Tuhan itu, dia menyimpan kejengkelan nggak sama iblis? Walaupun dia selalu menjengkelkan gitu kan. Kan orang-orang di bumi lapor gitu kan. Jadi orang-orang yang menderita itu kan menderita kan karena dibuat sama iblis gitu loh. Walaupun karena kesalahannya gitu kan. Jadi ketika ada orang lapor, jadi ketika orang di bumi ini berdoa sama Tuhan itu, aduh, dia itu jengkel saudara. Tapi dia itu apa ya, membuat sesuatu yang menjengkelkan itu menjadi indah gitu. Nah itulah Tuhan gitu. Iya. Jadi apa yang terjadi di bangsa kita kalau kita ikut-ikuti gitu, kalau saudara ikuti sejarahnya gitu ya. Jadi seolah-olah sekarang si
ininya kayak apa ya, tampil gitu ya, presidennya gitu ya. Karena selama ini memang itu kayak dia itu kayak sendirian gitu. Tapi begitu dia punya kuasa gitu, wah dihabisin gitu. Tapi nanti akan terjadi lagi begitu siklusnya. Lihatlah orang-orang politik itu saudara. Waduh, kadang kadang di sini, wah dia ngomong A gitu. Tapi nanti ketika di partai ini dia bisa itu melupakan yang kemarin itu gitu. Makanya mereka bilang, jadi partai politik itu tidak ada yang abadi, tidak ada teman abadi. Yang ada adalah kepentingan abadi katanya gitu. Jadi udah nggak usah. Jadi kalau misalnya dia di kemarin kan yang sangat kontras kan, dulu si Prabowo itu di 212, tapi sekarang tidak gitu kan. Wah yang di sana, wah kami dulu ditinggalkan, dihianati, selalu gitu. Tapi sekarang ketika Tuhan bawa kita ke atas, coba lihat bagaimana dia bisa menghadapi iblis itu kayak gitu. Tapi sekarang di firman yang baru dia bilang lagi, jadi sampai benar-benar apa namanya benci terhadap si naga merah itu katanya. Wah itu lain lagi firmannya gitu. Apa itu? Apakah mereka jadi benci sekali? Maksudnya benci jadi misalnya membenci manusia yang menganiaya mereka? Oh tidak. Kata kebencian di situ itu nggak sama dengan kebencian manusia. Sama ketika Tuhan benci kita itu nggak seperti kita benci sama orang. Nah kita mesti menjaga kayak gitu gitu. Disitulah artinya saudara. Jadi upah kita adalah Tuhan itu hidup di dalam kita, menampakkan diri dalam kita. Itu kan penyelesaian semua masalah. Kan di ini kita kan berusaha kan ingin saling menjatuhkan kan. Tapi kadang-kadang kita ini begini saudara. Jadi kadang-kadang orang Kristen itu kadang-kadang dia ya kayak gitu ya sudahlah gitu. Sehingga tidak berani menyatakan kebenaran. Tapi karena takut. Tapi di belakang apa namanya? Di belakang dia kayak bersungut-sungut dalam hidupnya. Padahal dia mesti ada mental pejuang gitu. Iya, mesti berani menyatakan. Makanya saya bilang kemarin sama teman kita itu kan, Tiban itu kan, ketika dia terus sudah berpindah dari satu gereja ke gereja lain gitu kan, selalu menyalahkan. Sini begini, sini begini. Makanya ketika di sini pun seperti itu juga gitu. Ya nggak cocok juga lah gitu. Makanya saya bilang, udah, buka aja gereja Pak. Gitu. Supaya Bapak tahu apa yang dialami oleh seorang gembala. Beda. Nah itu baru dia ini. Karena kan gimana kan, dia kan nggak mengetahui. Makanya sama ketika keadaan kita itu menjadi pemimpin dan bawahan itu beda. Jadi Tuhan ketika kita dalam keadaan gitu, udah. Ketika memang ditentukan gitu, ya sudah, lakukan. Oke. Supaya kita tahu, jadi ketika kita dalam keadaan seperti itu, nah kamu belajar sendiri. Jadi disitulah hikmat kita itu tumbuh. Jadi namanya rela kehilangan nyawa itu, mesti berani ngambil keputusan. Dan sebagai buktinya apakah jalan kita itu benar, sebagai buktinya, maka pemeliharaan Tuhan itu nyata. Iya, ini yang seperti kita lihat dalam tahun-tahun ini, saudara. Oh, dengan kita sudah melewati itu, tahu nggak saudara? Oh, dalam bayangan kita sekarang. Jadi sekarang kita mesti melihat bagaimana Yerusalem baru itu turun.
Itu artinya kita akan melihat bagaimana langit baru dan bumi baru itu, kita akan melihat itu menjadi nyata. Iya, kan sudah tahu apa di kerajaan 1000 tahun itu bagaimana hidupnya. Kan kerajaan damai itu. Apa bayangan saudara? Berarti kan orang-orang jahat itu kan pasti dilemparkan kan ke jurang maut kan bersama dengan iblis kan. Termasuk roh-roh jahat itu. Itu artinya pikiran-pikiran itu, pikiran-pikiran jahat itu, pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan firman itu semua diikat gitu loh. Jadi dengan keadaan seperti ini, lihat bagaimana caranya. Anak-anak kita akan ada di sana. Iya. Oh, kita tidak akan melihat anak-anak kita, saudara. Kita tidak akan melihat bagaimana mereka sama lagi seperti dulu. Seperti kita sedang menghadapi. Kan kalau sekarang kan orang pikir, wah dunia sudah mau hancur. Kiamat, kan yang mereka tunggu kan kiamat. Makanya mereka bilang, oh sudah ini kah? Oh belum ini perang dunia ketiga. Bah, terlambat kamu men. Kan mereka selalu menunggu kan. Mereka buat nanti. Jadi karena pikirannya di situ, jadi mereka akan membangun bait suci yang ketiga. Makanya mereka akan membela, hati mereka akan ada di situ. Orang Kristen bela Israel gitu kan. Ya orang ini bela ini, padahal sama-sama aja. Tetapi kita yang mengikuti Tuhan, kerajaan 1000 tahun itu sudah terbangun, sudah ada. Sudah ada gitu. Dari mana kita ketahui? Dari ketenangan hati saudara. Sekarang engkau takut nggak mendengar semua keadaan itu? Bagaimana ketika engkau mendengarkan kelicikan orang, gimana? Kamu takut nggak? Atau kamu memiliki roh seperti Daniel kah? Roh yang luar biasa. Kenapa dia punya roh itu? Dari yang saudara dengarkan tadi kesaksian saya, apa yang ingin saudara lakukan? Kalau saudara mulai mengambil waktu, kan saya sudah katakan saudara, yang saya lakukan di tempat tersembunyi saya itu, kadang malahan tidur gitu. Iya, tapi saya berdoa, saya baca firman itu, saya berdoa gitu. Saya hanya menenangkan diri saya, tapi hasilnya luar biasa. Jauh lebih hebat daripada yang saya lakukan ketika berdoa bertalu-talu di menara doa dulu. Jauh. Iya. Dan apa artinya? Jadi dengan kita itu duduk mendengarkan dia, disitulah Tuhan itu masuk ke alam pikiran kita. Alam pikiran kita ini diajar dia. Alam pikiran kita jadi berubah. Jadi ketika saudara mendengarkan memerintah bersama dengan dia, tahukah saudara? Oh, ketika Kaleb tahu dia sudah ada di tanah perjanjian itu, dia ingat tentang firman yang diberikan, janji yang diberikan oleh Musa itu. Yosua dengerin ya. Saya ini sekarang 80, tapi kekuatan saya sama seperti dulu ketika kita memasuki tanah Kanaan ini. Tapi apakah dia merebut tanah Kanaan itu dengan tangannya sendiri? Tidak. Karena dia nggak punya anak laki-laki, anak perempuannya itu. Barang siapa yang bisa merebut itu, aku akan berikan anak perempuanku. Itulah yang memunculkan dia mempunyai seorang menantu yang takut akan Tuhan, punya mental seperti dia. Iya, seperti itu caranya saudara. Jadi sama dengan kita sekarang. Jadi anak-anak kita itu mereka pahlawan.
Harus bisa saudara lihat anak saudara itu, bagaimana mereka dengan berani menyatakan kebenaran, menyatakan ilmunya. Iya, bagaimana mereka tidak takut bergaul gitu. Iya, saudara mesti punya seperti itu dalam diri saudara. Mental seperti yang dimiliki orang-orang tua kita dulu. Apalagi kalau mental orang Batak itu saudara. Anak kokido hamoraun diau gitu. Walaupun aku mati-matian, tapi aku berjuang untuk pendidikan anakku gitu. Iya. Orang tua kita dulu kayak gitu. Tapi kita kan, karena kita sekarang punya Tuhan. Kayak misalnya kalau seperti saya lah. Oh, saya nggak bisa berjuang kayak orang tua dulu gitu kan. Tapi apa yang saya lakukan? Saya ajarin anak saya tentang iman saya. Nah gitu kan. Ya belajar sedikit kan. Bukankah dia mengalami dengan peristiwa kulkas itu? Sederhana ya. Ya. Jadi ketika kita mendengarkan firman tentang penderitaan, penghajaran, lihat balutan Tuhan segera setelah penghajaran. Dia sadari kemalangan kita, saudara. Dia sadari kerusakan kita. Tapi kasihnya lebih tinggi daripada kerusakan kita. Saudara mesti lihat itu. Beranilah datang kepada Tuhan setiap hari. Ya, berani datang sama dia. Siapkan ruangan yang terbaik untuk Tuhan. Gitu. Ya, siapkan hatimu, kondisi hatimu. Jangan bawa masalah. Kalaupun ada masalah gitu, bicarakanlah gitu. Jadi ketika Tuhan tanya ke dia, kenapa sih mukamu muram gitu? Kenapa? Iya gini-gini. Cerita aja. Lalu bacalah firman Tuhan. Fokuskan dibaca firman Tuhan itu. Mulai dengarkan dia menjelaskan dari sini. Oh saudara. Saudara akan melihat, berani percaya kalau semua yang jahat ini digulung dan dilemparkan ke jurang maut. Semua yang ini, si agen-agen elit-elit global yang membuat ini semua, si nyamuk-nyamuk segala macam itu, segera dimasukkan ke sana. Iyalah, engkau memerintah kok. Oh mereka memerintah secara ini, secara apa namanya online segala macam kayak gitu. Engkau lebih tinggi dari situ. Iya. Sama seperti Tuhan, engkau gak perlu menggerakkan jarimu. Iya. Tapi dengan ketenanganmu di hadapan Tuhan, engkau akan melihat dari mulut Tuhan akan keluar api yang melenyapkan semua mereka. Apa itu api? Firman. Perkataan. Ketika pikiranmu ini bersih, ketika pikiranmu ini adalah pikiran Tuhan, maka engkau tinggal berfirman. Iya, sesederhana itu. Baik, puji Tuhan. Sudah lewat 7. Mari kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Hari ini menjadi hari yang baru bagi kami. Kesehatan kami baru Tuhan. Semangat kami baru. Sukacita kami baru. Segala sesuatu yang kami kerjakan hari ini baru dan berhasil oleh karena Tuhan selalu baru. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan semua. Tuhan memberkati.